Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BAM Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di BAM Channel. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu BAM Channel. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan coba diangkat yaitu terkait dengan penjelasan waris di dalam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas dua isu penting yang sering kali menimbulkan pertanyaan. Bagaimana status waris bagi anak yang berbeda agama dengan pewaris, dan bagaimana dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah? Mari kita telusuri bersama. Oke, sahabatku sekalian, dalam hukum waris Islam di Indonesia, terutama yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, terdapat prinsip bahwa ahli waris harus beragama Islam. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam yang mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lebih lanjut, dalam pasal 172 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Jadi jelas bahwa bagaimana kompilasi hukum Islam mengatur tentang siapa sosok yang dimaksud sebagai ahli waris itu. Kemudian secara tradisional dalam hukum faraid, perbedaan agama seringkali dianggap sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Pasal 173 kompilasi hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Meskipun kompilasi hukum Islam tidak secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama secara eksplisit dalam pasal 173, namun kompilasi hukum Islam secara implisit mensyaratkan baik pewaris maupun ahli waris harus beragama Islam. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa ketika agama pewaris dan agama ahli waris berbeda, maka tidak bisa si ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris itu mendapatkan harta warisan. Namun Mahkamah Agung telah membuat terobosan hukum melalui jurisprudensinya untuk mengatasi kondisi ini. Ahli waris beda agama tetap dapat memperoleh harta warisan melalui lembaga wasiat wajibah. Jika ada perluasan konsep wasiat wajibah, yang awalnya wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam
Itu pasal 209 hanya diatur secara khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat, namun dalam perkembangan praktek peradilan, wasiat wajibat tidak hanya diberikan kepada anak angkat, tetapi juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Nah, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1998 melalui putusannya nomor 368 garing K garing AG garing 1999, MA memutuskan bahwa anak yang pindah agama meskipun kedudukannya tidak sebagai ahli waris tetap mendapatkan wasiat wajibah. Tentu putusan ini memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Melalui putusan MA nomor 368K ini menjadi mengalami perluasan. Kemudian pada tahun 2010 dalam putusan nomor 16K, MA juga memutuskan bahwa istri yang berbeda agama yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan warisan melalui lembaga wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat ini telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung sejak tahun 98 hingga setidaknya tahun 2016, termasuk kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Tentu sikap hukum Mahkamah Agung ini karena tetap dipertahankan, maka dipandang sebagai jurisprudensi dan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat. Batasan wasiat wajibah tentu sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu maksimal adalah 1/3 dari harta warisan. Jadi meskipun terdapat larangan warisan karena perbedaan agama dalam kompilasi hukum Islam, jurisprudensi Mahkamah Agung telah menyediakan jalan keluar melalui wasiat wajibah. Landasannya atau pertimbangannya adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat dengan pewaris meskipun berbeda agama. Itu saya kira sahabat-sahabatku sekalian terkait dengan waris yang berbeda agama. Kita rehat dulu sejenak. Oke, sahabat-sahabat Bams Channel dimanapun berada, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Hukum Islam memang memiliki ketentuan yang jelas mengenai status anak. Menurut pasal 100 kompilasi hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, ini secara otomatis berarti anak tersebut tidak memiliki hubungan saling mewaris dengan ayahnya, kecuali jika ada prosedur hukum yang mengesahkan hubungan nasab dengan ayah. Permasalahan yang sering muncul pada anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan oleh negara yang umum disebut nikah siri. Pada prinsipnya, anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama.
Permohonan pengesahan anak ini dapat dikabulkan apabila nikah siri orang tuanya telah diisbatkan. Jadi ketika si A dan si B pada saat menikah tidak dicatat, bisa diajukan isbat nikah, sehingga pernikahannya itu menjadi sah secara hukum negara. Ya, ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam. Permohonan pengesahan anak ini dapat dikabulkan apabila nikah siri orang tuanya telah diisbatkan. Jadi terkait dengan hal ini, sebagaimana tadi saya sebutkan, bisa dilihat di pasal 7 ayat 1 dan 2. Bagaimana kaitan dengan isbat nikah ini. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan anak yang lahir dari pernikahan siri orang tuanya dengan istri kedua dan selanjutnya, atau poligami yang tidak tercatat. Sebuah tantangan muncul ketika nikah siri tersebut merupakan pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama. Pasal 56 ayat 3 kompilasi hukum Islam menyatakan perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini, SEMA nomor 7 tahun 2012 angka 12 dan SEMA nomor 3 tahun 2018 menegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan tidak juga diajukan izin poligami ke pengadilan agama. Yang jadi persoalan adalah terkait dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami siri itu. Bagaimana nih kaitannya dengan kepentingan anak, terutama ketika ayahnya meninggal dunia, ya. Sahabatku sekalian, meskipun pernikahan poligami siri tanpa izin tidak dapat diisbatkan, Mahkamah Agung tetap memberikan solusi untuk melindungi anak. Maka untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan orang tua itu tidak dilegalkan, hubungan nasab anak dengan ayahnya dapat ditetapkan secara hukum. Terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk kasus poligami siri yang asal-usul anaknya telah ditetapkan, wasiat wajibah juga berlaku. Sebagaimana ini termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 yang menegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. Jadi pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan dan waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Prosedur pengajuan perkara ke pengadilan agama dapat berupa permohonan jika tidak ada sengketa atau gugatan jika ada sengketa. Sahabat BAMS channel sekalian, sebagai penutup dapat kita pahami bahwa hukum waris di Indonesia, khususnya melalui kompilasi hukum Islam dan berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung, terus berkembang dan mengakomodasi rasa keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang rentan seperti anak-anak dan pihak-pihak yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya. Maka mekanisme wasiat wajibah
dan penetapan asal-usul anak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan tersebut. Oke, itulah sepintas kaitan dengan masalah waris dikaitkan dengan perbedaan agama dan dikaitkan dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.